wabarakatuh. Salam dan bahagia calon Bapak Ibu guru hebat. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3 mengenai understanding by design pada topik 7, demonstrasi kontekstual, mengenai problematika dan evaluasi dalam UBD. Kami kelompok 3 beranggotakan Zahrotul Masruro, Dian Kartikasari, Melanova Fitrianingsih, Siti Maimunah, dan Intan Pandini. Yang pertama adalah peran Wakakurikulum. Wakakurikulum adalah wakil kepala sekolah yang bertanggung jawab atas perencanaan dan berjalannya kurikulum, yakni perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan tersebut. Tugas pokok dan fungsi wakil kepala sekolah bidang kurikulum menurut Hamid pada tahun 2008 halaman 42 yaitu sebagai perencana, yang kedua pengorganisasi dan koordinasi, yang ketiga sebagai pelaksana, dan yang keempat sebagai pengendali. Peran Wakakurikulum juga menurut AUFA pada tahun 2022 yakni wakil kepala sekolah dalam bidang kurikulum memiliki peran dalam menyusun pengajaran, menyusun kalender pendidikan, menyusun pembagian tugas pengajar guru, menyusun jadwal pengajaran, menyusun jadwal penerimaan buku, menyusun laporan pendidikan, menyusun silabus seluruh mata pelajaran, menyediakan dan memeriksa daftar hadir guru, dan mengatur kelengkapan sarana guru. Ditinjau dari struktur organisasi, kedudukan Wakakurikulum adalah sebagai berikut. Kedudukan Wakakurikulum. Kurikulum sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran dalam lembaga pendidikan memiliki efektivitas dan efisiensi yang tinggi terhadap tercapainya tujuan pembelajaran dan pada lembaga pendidikan. Jika kurikulumnya dikelola dengan baik, maka proses pembelajaran akan sesuai dengan tujuan dari lembaga pendidikan tersebut. Proses pengelolaan kurikulum yang baik tergantung pada seorang wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Tugas dan fungsi wakil kepala sekolah bidang kurikulum yaitu yang pertama sebagai perencana, yang kedua sebagai pengorganisasian dan koordinasi, yang ketiga sebagai pelaksana, dan yang keempat sebagai pengendali. Wewenang Wakakurikulum, yakni yang pertama menentukan kalender pendidikan sekolah, yang kedua menentukan kurikulum sekolah, yang ketiga merekap dan memeriksa kehadiran guru, yang keempat menentukan jadwal mengajar, yang kelima menyusun kriteria dan persyaratan siswa untuk naik kelas atau serta lulus atau tidak siswa yang mengikuti ujian. Terus yang keenam meminta dan mengumpulkan administrasi guru, yang ketujuh meminta dan mengumpulkan nilai, dan yang terakhir adalah memeriksa program satuan pembelajaran. Kompetensi yang harus dimiliki oleh Wakakurikulum adalah sebagai berikut, terdiri dari 3 hal yakni hard skill, soft skill, dan sikap. Peran Wakakurikulum dalam pengembangan UBD di sekolah. Peran Wakakurikulum ini berkaitan dengan perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika bagaimana komponen dalam berbagai level membuat keputusan tentang bagaimana seharusnya sebuah tujuan belajar, cara pencapaian tujuan tersebut, serta situasi belajar mengajar, serta penelaahan keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut.
Perencanaan kurikulum di sekolah harus memperhatikan kualitas program pengajaran, pembelajaran, dan penilaian yang membangun pengetahuan, keterampilan, dan perilaku siswa dalam disiplin ilmu serta kapasitas interdisipliner atau fisik, pribadi, dan sosial. Dan perencanaan kurikulum dan proses pengambilan keputusan yang efektif adalah kunci keberhasilan dari program pendidikan. Peran wakakurikulum dalam pengembangan UBD di sekolah yaitu pengembangan kurikulum menggunakan UBD berarti menggunakan backward design atau desain terbalik. Perencanaan harus dilakukan secara matang dengan uraian perencanaan kurikulum yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum direncanakan sejak dini. Yang kedua, tujuan yang diinginkan dikembangkan dengan teori dan penelitian, tuntutan sosial, pengembangan manusia, pembelajaran, dan gaya belajar. Yang ketiga, keputusan harus diambil saat perencanaan kurikulum dan keputusan-keputusan tersebut harus dibangun secara seksama dengan kriteria. Yang keempat, perencanaan pengajaran merupakan bagian penting dalam perencanaan kurikulum. Pengajaran memiliki pengaruh besar pada peserta didik dari kurikulum yang direncanakan sejak dini. Selain itu, guru memiliki pengetahuan yang lebih besar tentang peserta didik dan kebutuhan peserta didik tersebut. Yang kelima, kurikulum merupakan hasil pengalaman yang diperoleh saat berpartisipasi dalam kesempatan belajar yang disediakan oleh guru. Hambatan yang mungkin dialami, terdapat 3 hambatan, yakni yang pertama, keterbatasan waktu. Pengembangan kurikulum memerlukan tahap yang cukup panjang sehingga memerlukan waktu yang cukup. Yang kedua, kekurangan sesuai dengan pendapat baik antara sesama guru maupun dengan kepala sekolah dan administrator. Yang ketiga, karena pengetahuan dan kemampuan waka dan guru itu sendiri. Kurangnya kemampuan dalam pengembangan kurikulum karena mereka masih menggunakan opini-opini lama. Untuk solusinya yaitu ada 3. Yang pertama, melakukan perancangan jauh-jauh hari. Perencanaan perlu dilakukan secara matang sehingga manajemen waktu perlu diperhatikan, apalagi harus melibatkan semua pihak. Yang kedua, wakakurikulum dan seluruh pihak hendaknya dapat melakukan perencanaan dengan kepala dingin. Boleh saling memberikan pendapat, namun harus tetap menjaga ketenangan dan memperhatikan banyak faktor. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi semua pihak dalam mengembangkan kurikulum harus menyesuaikan pula dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Sekian pemaparan dari kelompok 3, mohon kritik, saran, dan masukan agar mendapat hasil yang lebih baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.